Yo halo guys, balik lagi sama gue Cuma Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas lagi XRP ya teman-teman. Tapi bukan konspirasi untuk keluarga Rothschild ya teman-teman. Itu mungkin gue siapin beberapa hari ke depan ya. Jadi mohon bersabar ya teman-teman. Jadi kita bahas untuk XRP terkini ya seperti apa. Dan dia masih masuk di top 10 ya, di ranking 7 di CoinMarketCap ini teman-teman ya. Untuk XRP sendiri, nah ini ada beberapa info juga dari beberapa Twitter ya teman-teman ya. Ini dari Jeremy Hogan ya teman-teman. Ini seorang pengacara juga ya, masalah hukum dalam pertempuran ya. Maksudnya pertempuran antara SSD dan XRP itu cukup membosankan gitu ya teman-teman ya. Emang boring banget gitu loh. Muter-muter aja di situ terus kan teman-teman kasusnya, padahal ya menurut gua simpel banget lah. Cuman ya SEC pasti nggak mau kalah ya kan. Kalau misalkan dia nanti menang pun ya, pengennya juga ujung-ujungnya duit gitu kan, dapat duit banyak gitulah dari si Ripple gitu kan, nggak mau kalah juga yang bisa mencoreng nama baiknya SEC ya kan teman-teman. Tapi di satu sisi juga XRP juga tetap mempertahankan juga ya, kalau misalkan emang dia nggak bersalah. Jadi ya alot lah menurut gua teman-teman ya. Jadi sini juga kita tahu juga nih dari James K. Villan ya teman-teman nih. News dari SEC versus Ripple ya XRP. Ripple mengajukan gerakan untuk memaksa ya. SEC menolak untuk menyerahkan dokumen internal Bitcoin, ETH, dan XRP. Hakim Netburn 2 kali menyuruh mereka itu buat menyerahkan itu, saling nyerahin dokumennya, tapi itu nggak ada yang diserah-serahin gitu ya. Jadi alat banget, hakimnya aja sampai yang nggak seneng gitu. Udah cepetan damai aja lah kan, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi dari James K. Villan juga dari 7 Juni juga ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat juga SEC mengajukan permintaan perpanjangan waktu hingga Jumat 11 Juni untuk menanggapi mosi Ripple untuk memaksa SEC menyerahkan dokumen internal Bitcoin, ETH ya dan XRP nih. Hakim Netburn 2 kali memberitahu mereka untuk berbalik ya teman-teman ya, tuh ya. Jadi kita bisa lihat juga nih teman-teman. Nah, untuk dokumennya nih ya teman-teman. Jadi SEC ini emang mundur terus gitu loh. Ya teman-teman ya, kalian tahu lah ya, biasa kalau emang orang istilahnya bener-bener yakin ya udah dia kasih aja gitu kan. Tapi ini selalu diundur-undur ya, pasti lebih menguntungkan untuk pihak Ripple atau XRP gitu ya teman-teman. Makanya si SEC ini udah tahu dia tuh udah di ujung tanduk gitu ya, mau ngapain lagi gitu, diundur terus gitu ya. Kemarin juga mau minta bantuan sana sini dan lain sebagainya ya. Menurut gua nih, aduh nih SEC udahlah, cepetan kelarin aja lah sama Ripple gitu, maunya apa sih gitu loh. Gue juga greget juga nih apa soal persidangan ini loh teman-teman ya. Lama-lama tuh SEC tuh apa ya, udah kayak ibarat tuh orang udah tahu kalah gitu tapi ngotot gitu loh. Jadi agak menyebalkan juga lihat si SEC ini menurut gua teman-teman ya. Lalu di sini juga dari James K. Villan juga kita bisa lihat ya update incoming event ya. Ini sampai ada event-eventnya nih ya, SEC versus Ripple nih teman-teman ya. Tanggal 2 Juni, 4 Juni, 10 Juni nih teman-teman ya. Ini ada update yang dia udah post dari tanggal 2 Juni nih ya. Tanggal 2 ngapain, 4 dan 10 nih teman-teman ya. Dia udah update juga nih. Jadi memang yang terbaru ini diundur sampai tanggal 11 nih. Ya berarti kalau tanggal 11 ya besok ya teman-teman. Hari ini kan tanggal 10 ya. Jadi memang untuk dari dua orang ini selalu update mengenai SEC versus Ripple gitu ya teman-teman ya. Nah ya, jadi memang biasa lihat dari dua orang ini, Twitter dua orang ini, Jeremy Hogan ya sama James K. Villan teman-teman ya. Dan berita-berita yang lain juga sama aja ya, intinya ya SEC masih mundur terus waktunya gitu ya teman-teman. Lalu kalau misalkan kita lihat dari price harganya juga ya teman-teman, memang dia beberapa kali menginjak area ini ya, area sekitar harga mulai dari harga 11.400-an sampai harga 11.900-an ya. Memang area sini banyak bayarnya ya, banyak yang serok gitulah. Makanya ini kemarin itu terjadi pemantulan cukup signifikan ya, sampai area resist area sini sekitaran harga 15.300 sampai sekitar 16.000 ya. Jadi area atas ini adalah area istilahnya resist yang cukup kuat ya. Jadi orang-orang apalagi di market yang nggak menentu gini ya, ketika XRP sudah menyentuh bawah sini ya, area yang bawah ini ya, mereka serok. Nanti kira-kira udah bagian atas ini mereka jual lagi gitu ya teman-teman. Sampai nunggu nanti berita yang benar-benar bagus dari perkembangan si Ripple. Nah, baru nanti kemungkinan dia bisa naiknya signifikan seperti yang di sini. Naik signifikan lagi teman-teman. Bisa aja gitu ya. Jadi kalau ya beritanya masih XRP sama SEC masih sekitar itu aja, ya harganya masih bermain di sekitar ini ya.
Di sekitar berapa bang? Di sekitar 11.500 sampai sekitar 16.000. Harganya pasti bermain di area sini. Masih di area-area sini aja mainnya nih teman-teman untuk si XRP gitu ya. Jadi buat kalian yang emang istilahnya mau beli atau bagaimana, ya udah, ini area ini ya menurut gua masih cukup aman gitu ya mau beli gitu ya teman-teman. Untuk si XRP ini sendiri. Jadi sekilas ya, kemarin banyak banget yang minta gue bahas XRP ya. Masih ini terakhir memang diundur-undur sama si SEC ya teman-teman. Nanti ada lagi diundur lagi, Yang menurut gue untuk kasusnya saat ini masih dialot lah, ditarik ulur ya. Kita nunggu sampai Agustus itu sidang final, ya udah bagus sekalian, hancur sekalian gitu kan. Intinya gitu kan, kita tuh pengen tahu tuh jelasnya bagaimana gitu ya. Selesainya tuh finalnya seperti apa. Kalau kayak gini ya alot. Ya teman-teman, si SEC juga udah kalah juga, masih ngotot juga gitu kan. Ya dia juga ngarep duit lah gitu kan. Ya damai aja lah, pengen damai terus dia dapat duit gitu kan si SEC. Ya di pihak Ripple juga mana mau semudah itu ya kan teman-teman. Orang dia juga ngerasa nggak salah. Nah itu dia, makanya problemnya di situ ya. Tapi menurut gua memang chance untuk menangnya lebih besar Ripple. Ini SEC emang cari-cari aja gitu ya menurut gua. Teman-teman, ini menurut gua pribadi loh ya. Dia emang cari-cari aja ini si SEC ini gitu kan. Tapi nanti skenario terburuknya gimana kalau Ripple kalah? Ya udah, Ripple kalah ya tinggal pindah kantor aja gitu kan. Kantornya banyak, terus koneksi atau proyeknya tetap jalan. Koneksinya juga luas banget kan, banyak bank-bank besar yang udah kerjasama sama Ripple ya. Kalau SEC ini mempersalahkan si Ripple ini ya teman-teman, yang menurut gue ya aneh banget lah si SEC ini gitu kan. Ya mending ngapain sih lu kayak gitu loh. Kalau saya pribadi tuh si SEC ini ngapain sih gitu loh. Lu ngapain mau maksa buat dapat duit banyak gitu kan, atau bagaimana gitu loh. Si Ripple udah jelas-jelas memang proyeknya bagus dan lain sebagainya gitu ya. Ya udah disupport aja gitu loh. Ya, menurut gue sih seperti itu ya. Ini SEC sih ada-ada aja lah. Greget aja sih liatnya gitu ya, teman-teman. Sekarang diminta dokumen juga dia undur gitu kan, teman-teman. Udah mati langkah lah menurut gue nih si SEC ini ya. Udahlah gitu loh ya, teman-teman. Sekarang dia sendiri kan nih yang kelabakan ya, cari masalah sendiri, dia sendiri nih yang bingung mau ngapain sekarang kan. Nah, kan makanya gitu loh, cari ya kasus yang dia udah bener-bener dalamin dan lain sebagainya lah gitu loh, kalau mau cari duit gitu ya. Kalau ngelawan Ripple, aduh berat lah bos gitu ya. Walaupun mungkin nanti ujung-ujungnya damai atau duit, tapi ya berat gitu loh ya. Ini dari sini aja kita udah tahu nih ya, si ini udah, aduh, citranya juga udah nggak gitu dipandang menurut gue ya, kalau dilihat dari kasusnya ini ya teman-teman ya. Dari langkah-langkah yang dia ambil ya teman-teman, terus masih undur terus gitu ya. Udah orang-orang pasti lihat SEC ini udah apa sih kayak gitu kan. Jadi itu sekilas teman-teman kita ngebahas tentang SEC lawan XRP ya. Dan untuk harganya masih ya sekitar bermain di area sini teman-teman menurut gua, sampai nanti ada gerakan atau berita yang benar-benar bagus dari XRP gitu ya. Apalagi nanti XRP kalau misalkan ya mungkin ujung-ujungnya duit atau udah damai ya minimal damai lah gitu kan. Kita nggak usah muluk-muluk menang, tapi minimal damai. Terus dia IPO juga, wah harganya bisa ya $3, $4, $5 itu sangat mudah untuk XRP. Jadi memang gue pribadi ya masih hold, masih sabar aja ngeliat market kayak gini ya, Bitcoin diacak-adut segala macam, ya udah gue sih santai-santai aja ya teman-teman. Bukan karena suntik dana atau apa ya, memang seperti itu ya teman-teman. Kita udah masuk ke apalagi kripto ya, harganya fluktuatif, kita udah siap. Impian kita dapat untung ya, kita juga harus siap dengan resikonya gitu aja gitu ya teman-teman ya. Sebagai trader harus gitu. Ini bahkan lebih enak lagi kalau kita main di kripto ya. Memang harganya mengikuti pasar naik turunnya, tapi kan jumlah koin kita itu nggak berkurang gitu ya teman-teman. Jadi memang itu adalah salah satu hal kelebihan di kripto ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau banyak nanyain lu panik nggak bang segala macam, ya udah ngapain panik lagi gitu kan. Emang harganya seperti ini ya. Kemarin aja dari harga sekitar 28 ribuan udah mau nyentuh $2, terjun ke harga dibanting sampai 12.900. Gue lihat gitu doang udah. Ya mau ngapain lagi, mau pegang kepala duduk di pojokan juga nggak bakal merubah situasi atau kondisi kan teman-teman. Memang kesabaran, ketenangan itu sangat dibutuhkan teman-teman ya. Itu aja menurut gue yang bisa gue sampaikan untuk XRP kali ini. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.